Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Saya rindu melihat suara-suara yang diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Oh, mana semangatnya. Shalom Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Boleh sama-sama yuk bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri. Sapa dengan manis, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming. Selamat bergabung bersama dengan kami GPKK 3 Surabaya. Percaya bahwa berkat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara duduk dan berdiri saat ini, itu tetap sama mengalir dan mengurapi setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganmu, kita akan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu membawa syukur kami, membawa sembah kami, karena kerinduan kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Allah kami yang hidup, menyenangkan Bapa kami yang kekal. Kami percaya pagi hari ini kami akan menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Kami percaya pagi hari ini juga berkat Tuhan, kemuliaan, hadirat, lawatan Tuhan akan memenuhi tempat ini, mengurapi setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, ataupun mereka yang mengikuti secara live stream. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini. Biarkan pujian penyembahan kami pagi hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Penyembahan kami pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bertahta di tempat ini. Mengalir kuasa yang dari surga. Biarkan ibadah pagi hari ini boleh jadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut Dia Raja di atas segala raja pagi hari ini. Kita mau sembah Dia dengan kesungguhan hati kita, dari dalam hati kita Bapak Ibu. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Katakan lagi dari awal, Dia sungguh indah Bapak Ibu. Dia sungguh, kami akui dari hati kami, Kau yang terindah ya Tuhan. Dia Yesus, Kau yang ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta daku Bapak Ibu. Dia cinta daku
Engkau sambut dia, Raja di atas segala raja, yang kelahirannya membawa damai sejahtera, yang kelahirannya membawa keselamatan bagi setiap kata. Layaklah Engkau Tuhan kami puji, layaklah Engkau Tuhan kami sembah pagi hari ini. Segala pujian hormat hanya untuk menyenangkan hatimu saja. Lebih lagi Bapak Ibu sama-sama katakan, dia sungguh indah dari hatimu. Dia Yesus, kami akui Engkau ajaib Tuhan. Dia mulia, dia agung, dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku, dan ampuniku, ya Tuhan. Tanganmu katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, ya Tuhan, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus. Dia Raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dari hatimu, katakan sambutlah Yesus dengan perlahan. Sambutlah ya Tuhan. Kami tinggikan namamu di tempat ini sampai selama-lamanya. Kan Yesus, kami berikan penghormatan tertinggi. Beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Engkau yang aku puja dari hatimu, yang aku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bisa lebih sungguh Bapak Ibu, katakan Engkau yang aku puja, yang aku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Engkau yang terindah, hanya Kau yang termanis dan terindah bagi kami Tuhan. Tidak mata kakara laba 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 laba. Tidak mata kakara masih kana mau. Tidak masih. Tidak mata kakara laba 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 laba. Kami mengangkat tangan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai tanda kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mengangkat hati kami meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Tidak masih karena mulut lidah kami bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Lidah kami bergembira karena kelahiran-Mu, membawa keselamatan bagi kami. Tidak masandara labat labat karena labat 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 labat. Tidak masuk urapi setiap kami Tuhan. Setiap kita yang rindu lawatan Tuhan pagi hari ini, setiap kita yang rindu lawatan Tuhan, mari berkata-kata sembah Dia, mari berkata-kata sanjung Dia, mari katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami tetap mengejar kebaikan-Mu. Sampai hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa tetap memuji dan menyembah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kasih Tuhan yang hebat atas kita. Layaklah kita berterima kasih pagi hari ini dengan mulut kita, dengan nyanyian kita, lewat hati yang menyembah. Nama sandara labat takat hara laba 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 laba. Terlalu baik Engkau Tuhan, terlalu baik Engkau Tuhan. Di nama sandara, di nama sandara laba 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 laba. Di nama takat hara sandara. Ketika ada pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa Tuhan mengalir, ada Roh Kudus mengurapi, ada pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan di tempat ini. Di nama sandara labat takat. Setiap kita yang datang dengan kelemahan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Setiap kita yang datang dengan keterikatan, Tuhan akan lepaskan, bebaskan. Tidak mata kakara laba sandana mo, tidak bose kana masandana mo, tidak masuk kara laba 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 laba, tidak bose masandana mo, tidak masuk kara nabaso, tidak masandana mo sandara nabaso, tidak masuk kara laba 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 laba. Sungguh kehadiran-Mu membawa damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu membawa keselamatan bagi kami. Sungguh kehadiran-Mu, sungguh anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Tak henti-hentinya hati kami memuji-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya mulut kami meninggi-ninggikan nama-Mu pagi hari ini. Sungguh kami terkagum akan perbuatan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami terkagum akan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib Engkau akan nyatakan bagi umat-Mu pagi hari ini. Kebesaran-Mu, kehebatan-Mu Engkau akan nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Aku percaya kuasa dan urapan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kekaguman kita, kehormatan kita tertinggi di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi mengatasi kepalamu Bapak Ibu. Kesungguhan hatimu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari jemaat K3 sendiri katakan, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum. Ada penghormatan tertinggi dari tempat ini untukmu ya Tuhan. Pengagungan tertinggi, penghormatan tertinggi hanya untukmu Yesus Kristus Sang Raja Damai. Yang hadir bagi setiap kami pagi hari ini. Yang kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kekaguman kami hanya untukmu Tuhan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat. Tepuk tangan sorak-sorai pengagungan buat Tuhan Yesus. Kami kagum ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Ku kagum ya Tuhan. Satu kali lagi dengan penuh semangat, lebih lagi katakan, ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi sebagai tanda pengagungan tertinggi ya Tuhan. Sekali lagi katakan, kau Allah, kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Haleluya. Pengagungan, penghormatan hanya layak bagimu. Pagi hari ini kami persembahkan bagi Raja di atas segala raja. Dulu bahkan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita, sama-sama katakan. Katakan. Kasih tos kanan kiri dulu Bapak Ibu dengan penuh semangat. Hari ini, minggu ini kita masuk di bulan Desember. Artinya kita masuk namanya bulan-bulan Natal. Bulan-bulan kelahiran Tuhan Yesus, amin. Kita mau sambut kedatangannya dengan sorak-sorai sukacita, dengan penuh ucapan syukur, amin Bapak Ibu. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus. Katakan lagi, mari kita sambut.
lambaikan tanganmu yang bersuka cita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kami sambut kehadiran-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Mari jemaat K3 dengan semangat katakan. Mari kita. Amin. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus. Sekali lagi lambaikan tanganmu yang bersuka cita Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Lagi yo, puji Hosana, come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, yuhu. Puji Hosana. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala yuk katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Lebih lagi ya, sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, mulia namanya. Jemaat K3 katakan, mulia namanya. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada sukacita nggak Bapak Ibu? Masih mau bersukacita nggak? Tanda orang yang bersukacita dia akan selalu tersenyum. Masih kasih senyum kanan kiri yuk. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Tuhan Raja Maha Besar, mari
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan dalam hidup kita tuh berlimpah, sepakat dengan saya. Sampai hari ini kita tetap mengecap kebaikan Tuhan, amin. Nah, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian singkat tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara kita, dan itu akan memberkati setiap kita. Buka hatimu, setiap kesaksian itu akan menguatkan setiap kita. Sepakat ya Bapak Ibu? Kita akan dengarkan sedikit pengalaman indahnya Koseno bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan ya Tuhan Yesus. Ya kok. Minum dulu. Gak usah dirangkai kok kata-kata, nanti keluar sendiri kok. Shalom. Ya, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang kebaikan Tuhan ya. Sebenarnya saya itu gampang nervous orangnya. Dan saya ini bukan kemauan saya rasanya untuk menyampaikan hal ini. Saya tahu saya punya asam lambung. Setiap saya waktu itu ada PD di rumah, kalau saya disuruh maju aja sudah asam lambung saya kambuh. Tapi puji Tuhan, hari ini saya disembuhkan. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mau bercerita tentang saya terkena serangan stroke ya. Di sini mungkin banyak yang belum tahu cerita saya. Ada yang belum mendengar. Coba berapa orang saya kepingin tahu? Oh banyak sekali yang belum mendengar ya. Saya mungkin flashback ke belakang dulu. Saya mau cerita tentang saya terkena stroke ya. Tahun 2022, tepatnya bulan Juli ya, saya terkena serangan stroke. Waktu itu saya sudah nggak bisa apa-apa ya. Serangan stroke itu mendadak. Saya waktu itu dimasukkan di ruang ICU dengan keadaan yang parah ya. Mungkin sulit untuk diceritakan ini ya. Stroke saya yang diserang stroke itu di batang otak waktu itu ya. Jadi otak itu ada batangnya, itu yang paling berat. Menurut dokter, jangan sampai kena di batang otak. Ternyata stroke saya itu setelah di CT scan, tepat di batang otaknya yang buntu. Dan itu dokter mengatakan, untung kamu ini masih sadar dan memorimu masih ada. Biasanya orang yang buntu di batang otak itu sudah memorinya hilang semua, blank sudah. Puji Tuhan saya ini masih diberi kesempatan sama Tuhan, masih ingat sama keluarga semua. Waktu itu saya sudah gak punya harapan rasanya ya. Saya dimasukkan di ICU, itu pun nggak boleh dijaga ya, istri saya disuruh pulang sama saya, karena nggak boleh dijaga, hanya boleh di ruang tunggu. Saya ngomong sama istri saya, udahlah kamu pulang aja daripada nungguin saya. Lalu istri saya bilang ini sama saya, tenang aja Bi, kamu tidak sendirian, dia bilang itu. Tuhan Yesus itu masih bersamamu. Saya bilang, ya Tuhan Yesus masih bersamaku. Pasti itu saya bilang. Setelah itu saya di ruang ICU sendiri. Waduh, di ruang ICU itu mengerikan ya saudara-saudara ya.
Alatnya itu banyak, bunyi semua. Saya dipasangi alat itu di dada itu untuk pacu jantung, terus di infus, diberi apa itu tensi itu tiap 10 menit bergerak tensinya untuk melihat pergerakan tekanan darah, di oksigen juga saya. Jadi duduk aja nggak boleh di ruang ICU itu, harus betul-betul tidur ya, nggak boleh duduk. Waktu itu saya sudah nggak bisa apa-apa, tenaga sudah nggak ada, lemes sekali. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya. Doa saya itu, saya berkali-kali mengucapkan doa itu, Tuhan Yesus tolonglah saya. Saya bilang gitu. Yang saya rasakan itu, setrum itu sudah kayak mau putus ya. Nggak ada lagi apa namanya kekuatan ya. Karena batang otaknya ini buntu, jadi setrum itu kadang hilang, kadang nyambung lagi, kadang hilang, kadang nyambung lagi. Saya sudah waktu itu, waduh, kok parah sekali saya ini. Tapi saya masih ingat, saya punya Tuhan Yesus, saya bilang itu. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, kamu pasti hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tapi coba Tuhan beri tanda kalau Tuhan hadir di sini. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya doa terus ya, saya minta pertolongan Tuhan. Dan saya nggak bisa tidur di ruang ICU itu. Tiba-tiba saya dipeluk sama Tuhan Yesus ya. Saya nggak tidur itu. Saya nggak mimpi, nggak tidur, saya masih sadar itu. Saya dipeluk itu, aduh. Rasanya dipeluk Tuhan itu hangat ya, damai sejahtera itu mengalir dalam tubuh saya. Napas yang saya susah itu, bernapas itu rasanya plong semua. Dan itu kejadiannya itu begitu lama ya, hampir 1 menit. Saya sampai menangis saya waktu di rumah sakit itu. Begitu baiknya Tuhan sama saya. Dan saya cuma ditunggui sama seorang suster. Susternya itu di luar kamar ICU itu, karena kamarnya kan kaca. Saya dikasih remote sama susternya. Bukan remote-nya TV ya, ini remote-nya untuk panggil susternya. Kamu kalau perlu Pak, pencet ini remote-nya. Yesus, saya bilang itu. Waktu itu saya pencet, saya tanya sama susternya, ini jam berapa dok? Jam berapa sus? Bapak ini kok nggak tidur-tidur, ini sudah jam 4 pagi. Katanya. Oh iya, Yesus. Jam 4 pagi saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Saya dijamah itu sama Tuhan Yesus. Dan esok paginya saya bilang sama istri saya, tolong saya dipindah ke kamar biasa aja. Istri saya bilang, waduh, masa boleh sama dokternya? Udah, kamu ngomong aja, kalau nggak boleh buat surat pernyataan. Saya bilang gitu, nanti saya ceritai. Akhirnya besoknya saya dipindah ke kamar biasa. Dan itu kejadiannya 1 minggu ya di rumah sakit, nggak boleh pulang saya, karena takut serangan stroke kedua. Nah, serangan stroke kedua itu tambah bahaya gitu loh. Jadi ya sudah, saya tunggu aja 1 minggu dan saya pulang ke rumah dalam keadaan masih nggak bisa apa-apa saya. Jalan ya nggak bisa, karena yang sebelah kanan ini yang saya terserang stroke. Tangan itu cuman bisa ngangkat gimana gini aja, nggak bisa sudah. Akhirnya mandi aja dimandikan istri saya. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya nggak mau hidup begini Tuhan, malu saya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, pulihkan saya Tuhan, pulihkan saya. Nah, jam 4 pagi itu istri saya ke toilet ya. Saya tidurnya sendiri-sendiri sama istri saya, maksudnya sendiri-sendiri ranjangnya. Karena saya itu peka, kalau istri saya bangun, saya pasti bangun. Nah, saya dengar istri saya ke toilet, saya bangun.
Saya lihat jam 4 pagi. Saya doa lagi sama Tuhan. Terus istri saya sudah tidur, Tuhan itu datang lagi, saudara-saudara. Saya ini kaget. Ranjang itu kan dari spring bed ya, itu kayak ada orang yang duduk. Dan saya ngadepnya ke sana. Yang sakit kan kaki saya yang kanan ini. Itu dipegang sama Tuhan Yesus. Saya merasakan kehangatan yang mengalir di sini. Aduh, saya menangis lagi. Nah, ini Tuhan Yesus datang lagi. Akhirnya saya besoknya itu nggak mau jalan sama kruk itu, nggak mau. Kan saya jalannya pakai kruk yang kakinya 4 itu punya mertua saya pinjam. Saya buang kruknya. Lalu saya jalan, belajar jalan. 12 hari saya bisa keliling komplek. Puji Tuhan. 12 hari saya disembuhkan sama Tuhan. Sembuh total dan normal kembali. Itu kejadiannya. Dan sekarang ini tahun 2023 saya terkena kanker ya. Saya divonis oleh dokter bahwa saya terkena kanker. Kanker itu di leher, bukan nasofaring, yang di leher. Apa namanya itu? Saya lupa namanya ya. Dan besarnya itu sudah 6 cm. Saya sudah di CT scan dan itu sudah bermetatase dan penyebarannya sudah ke getah bening. Waduh. Rasanya kayak disambar petir ya. Orang sudah divonis kanker. Dan saya sudah di biopsi waktu itu sama dokter. Ini sudah dipotong, dioperasi dan diambil sedikit. Dan itu positif ganas, katanya dokter. Rasanya kayak kesambar petir ya. Saudara-saudaraku pasti bertanya-tanya, katanya dipeluk Tuhan Yesus, kok sakit lagi? Saya ingat kata-kata Pastor Lim Januar ya, orang masih hidup, kakinya masih menginjakkan bumi, pasti kita itu punya masalah. Ya, entah masalah itu masalah sakit penyakit, entahlah masalah itu masalah ekonomi, keuangan, atau masalah dengan keluarga, terutama yang muda-muda ini ya, mungkin masalah perjodohan ya, masalah percintaan, pasti kita itu dapat masalah ya. Saya masih ingat itu. Aduh. Tapi saya itu orangnya nggak menyalahkan Tuhan. Saya percaya bahwa penyakit ini bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari Tuhan. Itu ya kesalahan dari saya sendiri, mungkin gaya hidup saya ngawur ya toh, tidurnya yang malam-malam nggak bener. Contoh aja lah, orang yang kena diabetes, nah, makannya manis-manis terus, diabetesnya naik, masa nyalakan sama Tuhan, Tuhan yang disalahkan, kan salahnya sendiri itu. Kolesterolnya tinggi, makannya ngawur, masa nyalakan Tuhan? Ya enggak lah. Saya gak pernah nyalakan Tuhan. Saya malah bersyukur sama Tuhan. Saya diberi nafas itu ya, bangun tidur saya diberi nafas. Saya sudah mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena saya waktu itu susah, untuk bernapas saja susah. Jadi saudara-saudara yang belum mengalami seperti saya, kita yang diberi napas itu enggak terasa ya. Rasanya oh biasa, orang napas itu biasa, nggak ada rasa. Tapi saya begitu bangun tidur, saya bisa bernapas dengan lega. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya pasti bersyukur, mengucap syukur terus ya. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, gimana ini Tuhan? Dokter bilang pengobatannya harus melalui kemoterapi, operasi, kemoterapi, radiasi. Itu pengobatan dari dokter ya. Pada waktu itu saya sempat
stres ya. Ya namanya manusia ya, pulang dari rumah sakit itu sempat stres. Apalagi istri saya 2 hari dia nggak tidur, nangis terus Pak, nangis terus. Saya bilang sama istri saya, udah kamu jangan stres, saya bilang. Kita masih punya Tuhan. Saya loh pernah dipeluk sama Tuhan Yesus. Dipeluk itu artinya apa sih? Dipeluk itu kan disayangi, dipeluk. Ya. Dicintai juga dipeluk. Dikasihi juga dipeluk. Kalau dibenci nggak mungkin dipeluk, dijejek. Ya toh. Saya percaya Tuhan Yesus itu mengasihi saya bilang itu. Udah kamu jangan khawatir. Tenang aja, ini kita jalani, saya bilang gitu. Kemudian istri saya itu ngontek dokter-dokter yang di luar negeri ya. Dokter dari Cina itu, profesornya itu sempat di video call. Kita tanya-tanya sama dokternya, gimana pengobatannya, biayanya berapa. Nah itu ngomong Mandarin, ya untungnya ada penerjemahnya itu, orang Mandarin itu. Setelah itu saya doa terus sama Tuhan. Tuhan, kemana saya harus melangkah ini? Apakah saya harus menjalani semua ini? Tuhan bilang, ya, kamu harus menjalani semuanya. Ya udah, dan kemana saya harus melangkah ini? Saya harus berobat kemana? Tuhan bilang, udah berobat di Indo aja. Saya ngomong sama istri saya berobat di Indo aja. Istri saya ngomong, betul tak ini sudah pilihanmu? Kamu mau berobat di Indo? Gak nyesel tak kamu nanti? Gak, saya bilang, saya berobat di Indo aja. Akhirnya saya berobat di satu rumah sakit, dan di situ saya melalui rumah sakit itu diberikan kemoterapi ya. Ada yang belum tahu kemoterapi itu ada apa? Kemoterapi itu seperti cairan infus, itu dimasukkan melalui kayak infus itu ya, cairannya itu. Nggak tahu obatnya apa itu, keras sekali. Nah itu pernah dipegang sama istri saya di rumah sakit itu ya. Didoain lah sama istri saya. Itu ditegur sama susternya. Loh bu, jangan dipegang itu bu. Katanya susternya. Ibu cepet cuci tangan. Loh kenapa sus? Nah di tangannya ibu bisa lecet semua. Loh, saya mikir, ini obat ini mengerikan, dipegang aja nggak boleh, padahal itu di plastik ya. Nanti tangannya bisa lecet, bayangkan kalau dimasukkan dalam tubuh. Waduh Tuhan, saya gini, obat apa ini? Saya berserah sama Tuhan. Akhirnya saya bisa menjalani kemoterapi itu 6 kali, saudara-saudara. 6 kali. Dan kemoterapi itu efeknya berat sekali ya. Langsung saya di kemo pertama itu rambut saya habis rontok langsung. Saya sampai dipanggil biksu sama teman-teman karena nggak punya rambut. Iya biksu yang cinta sama Tuhan Yesus saya gini. Nggak apa-apa saya. Dan badan saya itu habis, makan nggak bisa. Mual ya, perut itu mual-mual terus, badan itu lemes. Saya jalan 15 meter itu sudah nggak kuat saudara-saudara ya. Sudah duduk lagi nggak kuat. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya diberi kekuatan sama Tuhan. Saya masih bisa ke gereja. Saya masih bisa nyetir mobil ke Banyuwangi. Itu dalam proses kemoterapi. Luar biasa penyertaan Tuhan itu ya. Itu sudah saya lewati 6 kali. Saya kembali ke dokter. Terus selanjutnya radiasi katanya dokternya. Saya dipindah rumah sakit
ada radiasinya. Saya mikir, radiasi itu kan cuma disinar kan, nggak berat saya bilang gitu, cuma disinar aja kok. Akhirnya saya ke sana, saya diperiksa ulang ya sama dokternya, dokter sana. Nggak mau pakai hasilnya yang dari dokter sana, harus pemeriksaan ulang, namanya CT simulator. Saya dimasukkan di alat mesin itu, saya dibuatkan topeng ya, topeng itu dari plastik, supaya kalau untuk radiasi itu saya nggak bergerak. Jadi itu dipasang di muka saya, dikunci ya, ada cetekannya di sini dikunci, saya nggak boleh bergerak, dan saya diikat waktu itu. Aduh. Waktu saya mau diperiksa ini itu saya nggak bisa napas ya sudah. Karena apa ya? Panik saya. Karena kan nggak bisa goyang ya waktu itu. Akhirnya saya bilang sama dokternya, saya nggak bisa napas dok. Gitu. Akhirnya dikeluarkan lagi, saya disuruh duduk, dikasih minum, disuruh menenangkan diri. Sudah tenang pak, katanya. Ayo dicoba lagi. Saya masuk lagi, nggak bisa napas lagi saudara. Putus napas ini kayak nggak bisa napas, saking tegang ya, mungkin khawatir saya panik, nggak bisa napas. Akhirnya saya bilang sama dokternya, dok, ditunda dulu aja dok, jangan hari ini. Saya bilang gitu, tunda aja. Ya dokternya bilang, saya pulang, saya doa lagi sama Tuhan, gimana ini Tuhan kok saya menjalani radiasi aja nggak bisa, saya bilang gitu. Saya doa terus. Akhirnya saya itu dikasih pencerahan sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang sama saya gini, kamu itu disuruh radiasi aja kok nggak mau sih. Saya ini berkorban untuk kamu. Saya ini berdarah-darah di atas kayu salib, mengorbankan nyawa saya. Tuhan itu bicara sama gitu sama saya. Aduh, saya nangis saudara. Iya, saya ini disuruh cuma berbaring tidur di sinar gitu aja kok takut gitu loh. Malu saya sama Tuhan, saudara-saudara, malu betul saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ayo berangkat lagi ke dokter. Ya. Dan itu sekali radiasi itu ya, kira-kira 25 menit lah. Saya tidur, diikat semua, dipasang topeng, dikunci, nggak bisa goyang, kira-kira 25 menit. Saya doa sama Tuhan, Tuhan dampingi saya bilang gitu. Saya mau radiasi ini, Tuhan beri kekuatan pada saya. Pinginnya saya itu masuk, kan saya ditinggal ya sama orang-orang, kepinginnya saya itu memuji Tuhan. Tapi di ruangan itu ada musiknya saudara-saudara. Waduh, nggak bisa saya memuji Tuhan kan, karena ada musiknya. Gimana ini? Akhirnya saya memejamkan mata ya, sambil saya memandang salib Kristus. Saya konsentrasi memandang salib Kristus. Dan saya merasa Tuhan itu ada di samping saya, menjagain saya. Jadi saya rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa nggak bisa napas itu nggak ada sudah. Makanya kita itu harus bersandar betul sama Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan saya nggak bisa menjalani ini. Benar. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita harus bersandar sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Dan saya bisa menyelesaikan 32 kali diradiasi. Rasanya itu 25 menit itu kayak 5 menit saudara-saudara. Kayak 5 menit betul. Saya menjamkan mata, saya konsentrasi, ya sudah selesai. Cuman gitu aja. Saya anggap ini sesuatu hal yang gampang saya lalui. Padahal
Itu sulit sekali saya lalui karena saya nggak bisa bernapas waktu itu. Tapi dengan penyertaan Tuhan, saya bisa lalui semua. Puji Tuhan, saya sampai hari ini diberi kesehatan sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Ya, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, pada saudara-saudaraku, adik-adikku semua, orang tuaku yang selalu mendukung doa sama saya. Dan juga kepada Pastor Yason, Bu Yason juga yang selalu mendukung doa. Pastor Yanuar dan Ibu Gembala yang hari ini juga nggak datang ya. Saya percaya Ibu Gembala kita itu meskipun orangnya diam, tapi dia itu pendoa. Saya percaya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk istri saya yang tercinta, yang selalu mensupport saya. God bless. Ya, acara selanjutnya saya serahkan pada Pastor Yason ya. Kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu, silakan. Luar biasa Bapak Saudara ya. Itulah anak-anak Tuhan. Almost, hampir, wis gak sanggup. Tapi Bapak Saudara akhirnya, karena bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Tuhan Yesus selalu memeluk Bapak Ibu Saudara. Amin. Terbukti hari ini Bapak Ibu Saudara ada sebagaimana Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ngomong tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu. Tapi sampai hari ini kita ada. Beyond dan beyond. Saya percaya itulah Tuhan kita. Berikan sorak-sorai. Saya percaya saat ini Tuhan Yesus duduk dari tahtanya, bangkit dari tahtanya. Kebalik ya, kebalik. Bangkit dari tatanya melihat kau senok. Mantul Pak. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Saya percaya hari ini setiap kita dikuatkan. Rasa-rasanya tidak ada yang di tempat ini seberat Pak Seno ya. Yang pergumulannya. Saya dengar ini aja miris-kiris ya. Nanio sing ngalami Bapak. Wah apa gak lebih, apalagi Bu Linda. Amin Bapak Saudara. Sesuatu yang tidak mudah Bapak Saudara. Saya mendampingi anak saya operasi kurang lebih 4 jam itu. Waktu di KL, waktu jantungnya lobang Bapak Saudara, bocor ya Bapak Saudara. Nunggu lampu merah mati itu Bapak Saudara. Seperti bertahun-tahun Bapak Saudara. Kami alone berdua di rumah sakit KL, Glen Eagle Bapak Saudara. Saya coba seperti Pak Seno, coba Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Tuhan Yesus beri aku kekuatan. Tuhan aku enggak tahu harus berlari kepada siapa. Kalau Bapak Saudara pernah alami struggle seperti itu ya. Bapak Saudara akan tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi Bapak Saudara. Amin. Saya kembali ke laptop Bapak Saudara. Saya mau menyapa Bapak Saudara yang mengikuti secara live. Puji Tuhan Bapak Saudara sangat dikasih Bapak Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Saudara sangat diberkati oleh kesaksian oleh Pak Seno. Amin. Saya percaya kerinduan kami semua keluarga besar GPKK 3 rindu Bapak Saudara hadir di gereja GPKK 3 ini di Intiland Tower, Jalan Basuki Rahmat 101 105 Surabaya Pusat. Pukul 10 pagi Borneo Room ya Pak Saudara. Setiap minggu. Saya mau berikan pengumuman untuk jadwal minggu depan. Adapun ibadah tanggal 14 Desember pukul 10 pagi Bapak Saudara. Pujian akan kembali dilayani oleh WL kita yang luar biasa yang diurapi Tuhan. Bapak Beli. Musik akan dilayani oleh Pak Ivan dengan singernya Bu Santi. Maaf Bu ya, maaf ya.
Saya bacanya Susan itu loh, sama sampai Santi. Bu Yanti sama Bu Susan. Asyernya oleh Bu Erlin dan Bu Linda. Pengumuman oleh saya. Firman Tuhan, Pak Gembala. Bapak kembali oleh Pak Yason. Terima kasih Bapak Saudara. Bapak Saudara, di bangku-bangku Bapak Saudara tersedia amplop-amplop yang berwarna merah dan ungu. Bapak Saudara kalau nyaman secara fisik, hari ini persembahan menggunakan amplop merah. Yang ungu untuk perpuluhan. Kalau Bapak Saudara nyaman secara non fisik, bisa melalui barcode. Di balik amplop tersebut ada barcode yang bisa di-scan. Kalau Bapak Saudara yang secara live ingin menabur juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa melihat di layar Bapak Saudara. Mari kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan. Selamat pagi Bapak surga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Kami mendengar Tuhan, kesaksian yang dahsyat Tuhan, yang meninggikan nama-Mu sangat Tuhan. Kami semakin sadar Tuhan, semakin kami tahu Tuhan, betapa Yesus sangat peduli pada setiap kami. Betapa Yesus sangat mengasihi setiap kami. Entah seringkali kami bersungut-sungut, entah seringkali kami berkata, Tuhan Engkau tidak fair Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan, Engkau tidak memberkati aku. Pagi hari ini Tuhan semakin kami disadarkan Tuhan, Engkau selalu memeluk kami, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami. Lebih daripada kami sanggup mengasihi diri kami sendiri. Terbukti sudah Tuhan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan lanjutkan sampai dengan kami menyelesaikan tahun 2025 ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami secara luar biasa, secara finansial Tuhan. Pagi hari ini kami kembali diajak Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, gereja GPKK 3 Tuhan. Dari apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan, kami ingin menabur Tuhan. Tanda kami mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami melakukannya. Haleluya, amin. Silakan para pengerja untuk menjalankan. Terima kasih Bapak Saudara untuk persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada. Imani pujian ini Bapak Ibu, masih ada Tuhan. Katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Semua sudah terima tubuh dan darah Yesus? Ya, kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ya bisa ditampilkan. Nggak muncul.
Saya akan bacakan. Siapkan semua roti dan anggur yang ada. Saya akan bacakan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 11 ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau kita tidak mengakui akan tubuh Tuhan, akan korban Kristus, itu kita sendiri yang mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah menghukum kita. Kita cuma hanya mengakui saja korban Tuhan Yesus bagi kita. Katakan amin. Nah, di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dilakukan itu karena kasih karunia. Dia korbankan darahnya bagi engkau dan aku. Amin. Mari kita angkat roti bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib, agar kami semua menerima hidup dan bahkan memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena ini adalah jaminan selama kami ada di bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat cawan perjanjian baru dan kekal, dan oleh darah-Mu kami telah beroleh penebusan kekal. Yaitu kami menerima pengampunan dosa, dan kami semua mulai hidup kekal dibenarkan oleh Tuhan, dan kami benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah darah Kristus yang dicurahkan bagi kami, darah perjanjian baru dan kekal. Dalam nama Yesus kami minum bersama-sama. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kini saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Setelah kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu, dan Kau sempurnakan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar akan menjadi daging dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu benar-benar akan membuat kami hidup oleh karena-Mu. Demi nama Yesus kami sambut kebenaran firman ini. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Semuanya masih semangat? Haleluya, haleluya. Nah, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang luar biasa. Ya, bahkan ini karena menjelang sudah masuk bulan Desember dan mulai tanggal 1 sudah safari Natal terus saya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran terambil dari Kejadian 3 ayat 16. Tema hari ini adalah benih Elohim atau benih Allah. Ya, jadi benih Elohim atau benih Allah. Jadi mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa inilah awal mula Allah menyatakan janji tentang keselamatan. Ya, di saat Tuhan sedang memberikan hukuman kepada
ular, ya. Nah, maka di situ disisipkan satu rencana yang luar biasa, yaitu rencana keselamatan. Ya, jadi sejak awal karena kejatuhan manusia dalam dosa oleh karena Adam, maka dosa harus diselesaikan. Ya, manusia perlu diselamatkan karena upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak menginginkan seorang pun manusia yang diciptakan olehnya dengan kasih itu akan masuk dan mengalami maut. Itu sebabnya Tuhan mulai merencanakan keselamatan. Jadi harus diselamatkan, manusia itu harus diselamatkan. Itu sebabnya di situ tersisip satu janji keselamatan dengan adanya benih yang akan ditabur sendiri oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak menginginkan manusia binasa, tetapi Ia justru ingin manusia semua selamat. Itu sebabnya Dia mulai menabur benih ilahi. Ya, jadi benih ilahi yang benar-benar akan membawa keselamatan bagi manusia. Nah, lihat sekarang kita mau lihat sih, sesungguhnya Alkitab itu menjelaskan benih manusia, ya benih manusia itu sesungguhnya bukan berasal dari perempuan. Ya. Jadi Alkitab itu dengan jelas menyatakan kalau yang namanya benih itu bukan berasal dari perempuan atau dari wanita. Tapi benih itu dari laki-laki. Ya, wanita punya sel telur, tetapi kalau tidak ada benihnya laki-laki, maka tidak akan muncul kehidupan. Ya. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada benih di dalam laki-laki. Coba ini ayat-ayat yang bisa menjelaskan kita. Di Kejadian 5 ayat yang pertama dikatakan inilah daftar apa? Keturunan Adam. Bukan keturunan Hawa. Ya. Jadi sudah jelas di sini ini menjelaskan bahwa yang punya keturunan itu adalah laki-laki. Yang punya benih itu laki-laki. Ya. Coba Kejadian 42 ayat 11 dikatakan lagi. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Jadi ini Israel sedang ada di Mesir, lalu mereka ngomong karena mereka ketemu dengan Yusuf saat itu, mereka ngomong, kami ini adalah anak-anak dari satu ayah. Bukan ibu yang diutamakan, tetapi ayah. Jadi artinya benih itu laki-laki. Jadi wanita, perempuan itu tidak punya benih. Ya, termasuk iblis itu tidak punya benih. Ya, nanti akan saya jelaskan itu di sana ya. Jadi wanita dan iblis itu nggak punya benih. Yang punya benih adalah laki-laki. Coba lanjutkan sekarang. Lihat. Slide berikutnya. Terbukti di dalam perjanjian baru dinyatakan, yuk baca sama-sama, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebab istrimu, Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi artinya bahwa Maria dia adalah perawan. Dia adalah gadis. Bagaimana seorang gadis bisa hamil, bisa mengandung? Ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin kalau yang namanya gadis atau anak perawan tiba-tiba mengandung kalau dia tidak menerima benih. Ya, nah itu sebabnya
kalau misalnya ada anak-anak yang berkata, aduh ma, pa, aku mengandung. Loh, kamu dapat benih dari mana? Pasti ditanya. Iya kan? Kamu dengan siapa gitu kan? Nah gak mungkin kalau aku dapat benih dari mana? Aku gak tahu. Loh. Itu sesuatu yang lucu. Jadi artinya bahwa memang wanita tidak punya benih. Termasuk firman Tuhan katakan bahwa Maria adalah seorang perawan. Artinya perawan, dia adalah seorang gadis yang belum dijamah oleh siapapun. Ya, itu sebabnya di dalam Matius 1 tadi, Yusuf tahu bahwa aku nggak pernah demek blas. Kok tiba-tiba mengandung? Lah, Yusuf inginnya menyelamatkan supaya Maria benar-benar bisa mengalami keselamatan. Tapi enggak bisa. Malaikat Tuhan berkata, sup, ojo mbok cerai, ojo mbok pisah. Nah, pertunangan saat di Israel, ketika orang sudah bertunangan, itu sudah menjadi miliknya. Ya. Jadi ketika pertunangan sudah jadi miliknya. Maria sudah jadi miliknya Yusuf. Orang semua sudah tahu itu. Bahwa Maria ini tunangannya Yusuf. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu dan tidak ada seorang pun yang bisa mulai mendekati atau mulai mau meminta. Enggak, itu sudah sama. Tanggung jawabnya sudah kepada Yusuf. Nah, itu sebabnya Yusuf mau lepas tangan. Jangan, aku nggak pernah lakukan apapun, iya kan? Nggak pernah lakukan apapun. Gimana aku harus mengakui bahwa itu adalah anakku? Nah, tetapi malaikat Tuhan berkata, Yusuf, jangan kau ceraikan itu. Maksudmu jangan sampai engkau lakukan. Kenapa? Malaikat berkata, sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa tahu, berarti Allah yang kita sembah itu adalah laki-laki, bukan wanita. Tapi kalau dunia, yang dunia sembah itu kebanyakan adalah wanita. Ya, makanya orang ketika di desa-desa ketika pengen panen, mereka memberikan persembahan kepada Dewi Sri, bukan Bapak Sri, iya kan? Karena wanita, iya kan? Nah, kalau di Indonesia ini kita harus bersyukur kepada Ibu Pertiwi, wanita kan? Bukan Bapak Pertiwi. Ya, nah hanya kepada Allah saja itu yang benar-benar laki-laki. Itu sebabnya engkau dan aku juga disebut mempelai wanita. Ya, mempelai wanita, mempelai Kristus. Artinya Kristus adalah laki-laki. Ya, jadi Tuhan karena dia laki-laki, dia punya benih. Benihnya ditaruh di dalam kandungan perawan Maria. Yaitu gadis yang benar-benar masih ting-ting, ya. Bukan Ayu Ting-ting ya. Jadi masih benar-benar kinyis-kinyis, ya. Belum pernah disenggol siapapun. Jadi itu benih ilahi, benih Allah karena dia laki-laki dan Allah punya benih. Dan benihnya itu adalah Kristus. Tepuk tangan lu bagi Yesus yang luar biasa. Itulah benih Elohim. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal ya bahwa Yesus itu bukanlah berasal dari benih Yusuf, tetapi Kristus adalah dari benih Roh Kudus. Benih ilahi, benih Allah sendiri. Kita kembali ke Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan
tumitnya. Ya. Nah, ini di dalam terjemahan ini kurang pas. Kurang pas. Tetapi kalau di dalam terjemahan King James itu sangat jelas sekali. Ya, coba slide berikutnya. Kalau di dalam terjemahan King James itu dikatakan it shall brush your head. Dia akan meremukkan kepalamu, bukan keturunanmu. Bukan keturunannya di sini, artinya keturunan daripada perempuan atau Maria, bukan. Tetapi keturunan daripada Allah. Di sini kalau dalam bahasa Inggris jelas dikatakan dia, berarti Allah sendiri. Ya. Jadi ini sangat jelas, Allah sendiri yang akan meremukkan kepala iblis. Dan di situ bukan keturunan iblis, dikatakan keturunanmu. Iblis tidak punya keturunan. Iblis itu malaikat. Malaikat tidak bisa punya keturunan. Ya, malaikat itu diciptakan banyak. Jadi banyak. Sudah sejak awal diciptakan banyak. Tapi iblis hanya satu. Iblisnya satu. Tapi pengikutnya banyak, malaikat-malaikat yang lain ngikut. Jadi pengikutnya iblis. Jadi iblis tidak punya keturunan. Ya, karena dia nggak punya benih. Yang punya benih siapa? Allah. Yang punya benih adalah Elohim. Itu sebabnya kita mesti lebih jelas lagi. Ya, jadi Roh Kudus singkapkan ini. Wow, benar ya. Gimana iblis bisa ini keturunanmu? No, bukan. Jadi terjemahannya nggak pas. Tapi terjemahan yang pas adalah King James. King James itu menyatakan, di situ coba buka lagi, lihat terjemahannya. Dia, yaitu Allah sendiri yang turun jadi manusia, ya, akan meremukkan kepalamu, kepala iblis. Lalu lanjutnya dikatakan, you shall brush his hair. Engkau, berarti engkau, artinya dia, iblis itu. Bukan keturunannya iblis, tapi iblis sendiri akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi di sini kita bisa paham bahwa sekali lagi, yang punya benih itu adalah Allah sendiri. Karena dia laki-laki. Dia benar-benar menaruh benihnya, ya, supaya benar-benar boleh menjadi keselamatan. Kalau benih itu enggak ditaruh di dalam rahim Maria yang masih gadis, yang masih benar-benar perawan, enggak pernah disentuh oleh siapapun, enggak mungkin benar-benar bisa ada. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, Tuhan kok punya anak? Hei, Tuhan itu laki-laki. Dia punya benih dan dia bisa melahirkan benih itu. Dan dia bisa membuat benih itu menjadi wujud yang nyata, yaitu manusia Kristus Yesus. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang luar biasa, yang Tuhan berikan pencerahan buat setiap kita. Jadi kita ngerti, sebenarnya pertarungan yang terjadi itu bukanlah pertarungan antara manusia dengan iblis, tetapi pertarungan antara manusia ilahi, benih ilahi, yaitu Kristus dengan iblis. Ya, dengan iblis, si Satan itu. Ya, Satan atau bahasa lainnya diabolos itu. Ya, ketika dia bolos, maka dia sudah di-out-kan karena suka bolos. Enggak dimasukkan lagi dalam kerajaan surga. Salahnya sendiri dia bolos. Ya, ini cuma juk aja. Jadi sejak awal pertempuran itu sudah dinyatakan karena iblis yang berusaha menipu manusia saat itu lewat Adam. Adam tertipu, Adam terbujuk, ya, sehingga ketika itu ditipu, maka Adam mulai jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mengasihi ciptaannya.
Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tidak ingin satupun anak-anaknya binasa, makanya harus ada keselamatan. Keselamatan tidak bisa dengan manusia sendiri karena tidak ada satu orang pun yang bebas dari dosa. Semua orang telah berbuat dosa di Roma, ya. Jadi semua berbuat dosa, nggak bisa orang berdosa nembus yang berdosa. Benar? Orang berhutang mau bayar yang berhutang. Ya, kalau misalnya Pak Morris punya hutang, saya yang bayar hutangnya, berarti hutang saya tambah banyak. Betul? Iya, nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku sudah berhutang tapi mau bayarin buat orang lain, maka hutangku lebih banyak, sana hutangnya bebas. Tapi Tuhan nggak gitu. Harus dibayar orang yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dan tidak berbuat dosa. Dan itu adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya semua hutang dosa kita lunas karena Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Tepuk tangan lu bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah, kita lihat mau sekarang. Kenapa sih si iblis itu meremukkan tumitnya? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ketika iblis meremukkan, yaitu ular itu meremukkan tumit, tetapi dia, yaitu benih ilahi itu meremukkan kepalanya, maka saya mau tanya, kalau tumitnya yang dihancurkan, diremukkan, masih hidup enggak? Masih hidup. Tapi kalau kepalanya yang diremukkan, punya lagi kuasa? Enggak, hancur kuasanya. Jadi lebih bagus kepalanya yang memang harus dihancurkan. Jadi kemenangan itu ada oleh karena benih ilahi. Tepuk tangan dulu bagi benih ilahi. Ya, lihat sekarang. Nah, apakah Yesus diremukkan? Diremukkan tumitnya. Coba lihat bahwa lihat Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jadi ular hanya bisa meremukkan tumit. Tidak bisa mengambil nyawa. Tetapi ketika Yesus diremukkan tumitnya, itu artinya Yesus sedang mengalami proses di mana semua sakit penyakit, kesalahan kita, penderitaan kita, Yesus yang tanggung. Ya, itu sebabnya kesaksian tadi menguatkan saya. Saya enggak janjian sama Pak Seno. Tiba-tiba Pak Seno bilang, saya disuruh Tuhan bersaksi. Saya sempat ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau saksi apa ini? Tentang engkau diremukkan. Saya mau sampaikan apa fakta nyatanya? Engkau Tuhan pasti kasih. Di belakang Pak Seno bilang, saya mau saksi karena disuruh Tuhan. Apa kesaksiannya? Karena Yesus yang diremukkan tumitnya, dia ngalami penderitaan karena kita, sehingga kita ngalami kesembuhan. Saat ini disaksikan oleh Pak Seno. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi Yesus sudah diremukkan. Kalau dia sudah diremukkan tumitnya, benih ilahi itu sudah diremukkan tumitnya, kita sekarang ngalami kemerdekaan. Kita ngalami bebas dari segala sakit penyakit. Karena di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Ya, saya bilang wow, luar biasa Tuhan ini. Jadi sembuh. Termasuk tadi kesaksian daripada Pak siapa? Pak Yuhui. Pak Kaho
Karena saya ingatnya itu, ya kesaksian anaknya Pak Kaho tadi waktu dioperasi, nunggunya lama, tapi puji Tuhan, dia sehat sempurna. Jadi ketika Yesus diremukkan tumitnya, itu artinya Yesus sedang mengalami penderitaan, nanggung semua penderitaanmu dan penderitaanku, juga penderitaan sebanyak-banyak orang yang percaya. Ya, jadi itu supaya engkau dan aku ini sehat. Bapa maunya engkau dan aku itu sehat. Yang namanya sehat itu tubuhnya yang sehat. Ya, tubuhnya yang sehat. Tubuh kita semuanya pasti sehat. Jiwa kita disempurnakan, disegarkan, dikuatkan oleh firman. Sehingga kita semuanya sehat. Ya. Jadi itu Yesus diremukkan tumitnya. Benih ilahi itu diremukkan tumitnya oleh si ular itu. Coba lihat gambarnya lagi. Lihat. Nah, lihat. Jadi ular itu cuman hanya bisa makan tumit. Ya, meremukkan tumitnya. Tapi dia tidak bisa menghancurkan seluruh tubuhnya. Tidak bisa. Ya, nyawa tetap ada. Jadi Yesus ketika tumitnya diremukkan, Yesus tidak mengalami kematian. Tidak mati. Loh, tapi Yesus mati. Yesus mati ketika dia menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan Yesus mati oleh ular. Enggak. Ular tidak bisa membinasakan benih ilahi. Tapi justru ular dibinasakan oleh benih ilahi. Kita lihat selanjutnya. Ya. Lihat. Nah, ini yang diremukkan kepalanya ular. Tumitnya Yesus diremukkan, tapi kepalanya ular diremukkan. Lihat 1 Yohanes 3 ayat yang 8. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari apa? Iblis. Ya, jadi iblis gak beranak. Tetapi iblis bisa membuat orang-orang berbuat dosa. Itu jadi pengikut. Ya, jadi barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, yaitu benih Elohim, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia, apa ini? Membinasakan. Bandingkan tadi, kalau tumit Yesus apa? Diapakan? Diremukkan. Tapi kalau ular ini diapakan? Dibinasakan. Apa yang dibinasakan? Perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, jadi di sini jelas Tuhan, benih ilahi itu hanya diremukkan, artinya dihancurkan saja tumitnya. Tapi iblis dibinasakan. Enggak ada perbuatan iblis yang bisa mengalahkan perbuatan Kristus. Perbuatan iblis habis. Dia tidak bisa lagi perbuatannya dipertahankan. Tetapi perbuatan dari benih ilahi itu tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi kita tahu bahwa oleh karena Yesus diremukkan tumitnya, kita menjadi sembuh, kita jadi sehat, kita jadi diberkati, kita jadi berhasil. Itu karena Yesus telah diremukkan tumitnya. Tetapi iblis tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah dibinasakan oleh benih ilahi itu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi di sini jelas bahwa benih Elohim itu adalah siapa? Yesus. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 2, 3.
Karena kamu telah apa? Dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, oleh karena Yesus adalah benih Elohim itu, benih dari Bapa sendiri, maka kita pun juga dilahirkan kembali. Perlu dilahirkan kembali. Yaitu bukan dengan benih yang fana. Artinya bukan benih manusia, ya, tetapi dari benih apa yang tidak fana, dari benih Allah. Benih Allah itu adalah Kristus dan Kristus itu adalah firman Allah. Engkau dan aku dilahirkan kembali oleh apa? Firman Allah. Ketika firman itu engkau dan aku terima, firman itu yang membuat pencerahan bagimu dan bagiku. Bahwa engkau dan aku sesungguhnya bukan lagi orang-orang berdosa, tetapi engkau dan aku sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh benih ilahi, yaitu Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Karena benih ilahi diremukkan tumitnya, engkau dan aku sembuh, sehat, diberkati, dan selalu sukses berhasil karena Kristus. Jadilah sembuh, jadilah percaya, dan jadilah diberkati karena Kristus. Saya undang pemusik kembali, saya undang singer kembali. Kita akan naikkan pujian. Dia bukan hanya benih, tapi dia adalah gembala yang agung bagimu dan bagiku. Engkau tetap akan dipelihara, dijagai, dan diberkati sempurna. Saya minta kunci E tadi ya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah benih daripada Bapa, benih ilahi yang Engkau terus berikan buat setiap kami anak-anak-Mu supaya kami mengalami kelahiran yang sempurna sama seperti Kristus. Benih yang kuat yang selalu hidup dan benih yang tidak dapat dimatikan atau dihancurkan oleh iblis. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Yesus, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang rumput hijau, Kau membaringkan aku. Ke air tenang, Engkau membimbingku. Yuk sama-sama katakan, Yesus, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang rumput hijau, Kau membaringkan aku. Ke air tenang, Engkau membimbingku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghiburku. Di sepanjang jalan hidupku, Kau tetap gembalaku. Pujian ini Tuhan berikan saat saudara dan saya terima satu kebenaran firman Tuhan, bahwa di lembah kekelaman Tuhan tetap ada. Amin. Amin. Dia gembala yang selalu bertanggung jawab. Amin. Engkau gak bakalan
terus tetap ada di dalam lembah kekelaman. Tapi engkau dan aku akan terus ditaruh di padang rumput yang hijau. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, engkau gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Di padang rumput hijau, kau memalingkan aku ke air tenang, engkau membimbingku sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, ku tidak takut bahaya, sebab engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku sekalipun ku. Saya akan sama-sama bangkit berdiri. Tidak takut bahaya, sebab engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku. Sekali lagi katakan, sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, ku tidak takut bahaya, sebab engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku. Sekali lagi. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, ku tidak takut bahaya, sebab engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku di sepanjang jalan hidupku. Kau tetap gembalaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah menjadi gembala yang baik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami. Engkau adalah benih ilahi. Engkau adalah benih Elohim. Engkau adalah benih Bapa bagi kami. Tanpa benih ilahi, tanpa benih Elohim, keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kami bersyukur, janji keselamatan itu tergenapi dan terbukti oleh karena Engkau telah menjadi benih ilahi.
benih Elohim. Engkau diremukkan tumitmu, tetapi engkau justru membinasakan si jahat dan perbuatan-perbuatannya, sehingga kami diselamatkan. Haleluya. Terima kasih buat keselamatan kekal yang kau berikan buat Ya kami. Tuhan. Dan kami percaya itu tidak akan pernah hilang daripada kami. Amin. Ketika kami tetap ada di dalam benih dan menikmati benih itu. Ya Yesus. Dan kami dilahirkan kembali oleh benih Elohim. Amin. Oleh benih Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit sembuh. Amin. Tidak ada kuasa penyakit yang berkuasa atas tubuh kami. Amin. Sebab Amin. oleh karena Engkau diremukkan tumitmu, Haleluya. kami menjadi sembuh, sehat, sempurna. Amin. Roh kami dipulihkan, jiwa kami Ya dipulihkan. Tuhan. Ya. Dan kami semuanya diberkati. Apapun Amin. yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Ya. sepanjang hari ini. Amin. Baik pemuji, pemusik, soundman, multimedia, usher, kolektan, semuanya Engkau berkati tanpa terkecuali. Amin. Amin. Dan bahkan Engkau juga berkati Bapak Gembala bersama Ibu Gembala yang sedang melayani di Semarang. Tuhan. Kami percaya semua yang disampaikan Ya. adalah kebenaran, Amin. adalah Kristus Yesus Amin. yang mampu menghidupkan setiap kami yang mendengar. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati juga kota Surabaya, aman, tentram, terkendali, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan celaka. Ya Yesus. Dan bahkan Surabaya selalu penuh dengan damai Kristus. Amin. Perekonomiannya bangkit Amin. dan semua umat-Mu diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau berkati Jawa Timur, Engkau berkati juga Indonesia. Haleluya. Bapak Presiden bersama seluruh jajaran menteri yang ada, Engkau berkati hikmat Tuhan menyertai mereka. Amin. Sehingga keputusan-keputusan itu yang diambil benar-benar akan mensejahterakan Amin. bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali pulang Ya ke Yesus. rumah kami masing-masing, juga ke aktivitas kami masing-masing. Penyertaan-Mu dan berkat-Mu selalu ada Amin. atas setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan bahagia. Pulanglah dengan sukacita. Ya, haleluya. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, Ya Yesus. cinta, kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. dan Haleluya. penyertaan persekutuan Roh Kudus yang menjadi penghibur dan membuat engkau dan aku menjadi berhasil Amin. dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua bidang apapun. Dalam melalui hidupmu dan hidupku, nama Tuhan dipermuliakan Amin. sejak hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.